الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Pengurus DKN Hizbul Insan yang insyaallah Allah muliakan. Dan yang kami hormati para jajaran staf Hizbul Insan yang insyaallah Allah muliakan juga. Dan para jamaah salat subuh yang insyaallah mendapat keberkahan di masjid yang penuh dengan keutamaan ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah di subuh yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis yang mana majelis ini penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan yang insyaallah Allah akan meridhoi kita di sini. Jemaah sekalian, Rasulullah bersabda bahwasanya barakat ummati fi bukriha, Rasul akan memberkahi umatnya itu ketika di pagi hari, di subuh hari. Jadi keberkahan umat Nabi Muhammad itu ada di pagi hari. Dan insya Allah kita yang berada di majelis ilmu ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Sebelum kita mulai, izin memperkenalkan jemaah sekalian, kami dari tim Sedekah Mulia yang alhamdulillah bekerja sama dengan IKAD wilayah Jakarta, berkontribusi untuk memperjuangkan dan memberitakan terkait tentang kejadian atau keadaan di Palestina sekarang. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang syekh dari Palestina. Beliau bernama Syekh Hasim Golib Sahali. Asykur bihudurikum ya Syekh. Beliau adalah seorang penghafal Quran. Terima kasih. Jemaah sekalian, beliau adalah seorang penghafal Quran yang asli dari Palestina sana. Beliau adalah salah satu dari warga Palestina yang terusir. Jadi ada sepertiga rakyat Palestina yang terusir. Yang sekarang menetap di kota Gaza atau di Palestina itu sekitar 9 juta. Dan 10 jutanya itu tersebar di seluruh wilayah negeri Syam seperti Yordania, Mesir sebagainya. Karena terusir jemaah sekalian. Beliau pun salah satu orang yang terusir dari wilayah Palestina. Dan alhamdulillah sekarang beliau sedang menetap di Yordania. Beliau sudah menjadi imam di salah satu masjid yang menggelar gelar Hafiz Quran 30 juz mungkin bersanad al-hafz. Jadi beliau ini Masya Allah dengan kemurnian Qurannya di usia yang masih belia. Beliau berumur sekitar 24 tahun jemaah sekalian. Jadi beliau ini belum menikah, masih 24 tahun. Namun Masya Allah dengan umur sebelia ini sudah menggelar banyak gelar dan kemuliaan Insya Allah. Dan Insya Allah mungkin itu penyampaian dari anak pribadi. Insya Allah kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فإني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإني أود أن أذكر نفسي وإياكم بهذه العشر المباركة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران
وتغل فيه مرض الشياطين فيه ليلة هي خير من 1000 ليلة من حرمها فقد حرم. ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وإن الله عز وجل في كل ليلة له عتقاء من النار، يعتق ناس من النار. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. Jemaah sidang subuh yang Allah muliakan, yang pertama saya menyampaikan salam keselamatan untuk kita semua. Berikutnya beliau menyampaikan bahwasanya alhamdulillah kita sudah bisa berada di bulan Ramadan yang dimana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Saya juga mengatakan bahwasanya di bulan ini adalah bulan yang dimana banyak pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada di dalamnya bisa ikut merasakan kebahagiaan. Saya juga perlu menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya tadi membacakan satu surat di juz 30 yang mana surat itu berisi tentang keutamaan di bulan Ramadan, yaitu satu malam yang dimana malam itu lebih utama dari 1000 malam. Dan insya Allah jamaah yang di sini semoga mendapatkan keberkahan dari bulan tersebut. Nah, وسوف إذا سمعنا الفيديو سوف نشاهد الفيديو الآن بعدين. Dan saya juga menyampaikan insya Allah sebelum kita mulai tentang pembelajaran kita mengenai terkait tentang kepalestinaan, jemaah sekalian insya Allah di sini kita akan memutar video yang dimana ini video Tufanul Aqsa yang berjudul bilangan. Bilangan ini bukan bilangan angka saja, namun bilangan ini adalah jumlah saudara kita yang syahid di sana dan juga menjadi jumlah hari di mana pembantaian Tufanul Aqsa di Gaza sana, di Palestina sana berlangsung. Insya Allah kita akan segera menyaksikan. جاء أستاذي من حضرموت معيني قد جاء أستاذي الله يرحمه إن شاء الله. جاء أستاذي. Jemaah sekalian, tadi adalah video bilangan yang dimana ini bukan hanya sekedar bilangan biasa, namun sekitar 1000 masjid dihancurkan, 973.000 anak kehilangan kesempatan untuk sekolah. Dan insya Allah kita akan membahas lebih dalam terkait tentang peristiwa di Gaza sana. نعم، كما تعلمون أن أهلنا في غزة خاضوا معركة مع إسرائيل المحتلة وهي معركة طوفان الأقصى، ولكن هذه ليست المعركة الأولى. أهل غزة خاضوا عدة معارك
في عام 2008 و9 وعام 2011 و12 وعام 2014 وعام 2021 وعام 2021. الصراع ما بين غزة وإسرائيل ليس متوقف منذ 20 عام، بل هو صراع قديم منذ أكثر من 75 عام، منذ أن جاء الاحتلال الإسرائيلي واحتل فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. فأهل غزة هم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك الذي هو مسجد لجميع المسلمين وليس هو مسجد لأهل غزة فقط. فصمد أهل غزة أمام هذا الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة استمرت أكثر من 461 يوم. لكن السؤال كالتالي: كيف استطاع أهل غزة الصمود والثبات؟ هذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، عن دعائم ومقومات صمود أهل غزة. Jemaah sedang subuh yang Allah hormati, saya mengatakan bahwasanya sesungguhnya peperangan atau penjajahan di Gaza di Palestina sana itu bukan terjadi baru-baru ini, tapi semenjak dari 1946, 47, 48 berlanjut sekitar kurang lebih sekitar 75 tahun hingga sekarang itu terus berlangsung. Dan saya juga mengatakan ini adalah peperangan yang paling lama, yang dimana peperangan ini sangat tidak manusiawi di masa kalian. Saya juga menyampaikan bahwasanya di sana sedang diperebutkan itu adalah sebuah masjid, yang dimana masjid itu bernama Masjidil Aqsa. Jadi di negara Palestina itu ada sebuah masjid, yang dimana masjid ini menjadi incaran dari tentara Israel, yaitu bernama Masjidil Aqsa. Ini yang menjadi sebab terjadinya pertempuran atau penjajahan di Palestina sana. Dan saya juga menyampaikan bahwasanya insya Allah kita akan membahas lebih dalam ini terkait tentang perjuangan, perlawanan, pertahanan dan keteguhan di Palestina sana di bab yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. نعم، أول شيء تعلق به أهل غزة وهو المساجد، بيوت الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد، بنى المسجد. ولذلك فإن بيوت الله عز وجل هي منطلق للفتوحات الإسلامية، وهي بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. غزة هي مدينة صغيرة، مدينة ليست كبيرة. أندونيسيا مدينة كبيرة، غزة هي مدينة صغيرة ويوجد بها أكثر من 1200 مسجد. تلك 1200 مسجد يتعلم بها الأبناء كتاب الله عز وجل، والأطفال والرجال والنساء يتعلمون بها كلام الله سبحانه وتعالى. وسوف نتحدث بعد قليل عن صفة الحفاظ الذي انطلق من المساجد. نعم. Jemaah sedang subuh yang Allah hormati, saya menyampaikan di poin pertama ini yang menjadi landasan buatnya pertempuran melawan di Gaza sana, di Palestina sana. Yang pertama adalah berkuat akan masjid-masjidnya, yang dimana Gaza itu kata Syekh adalah sebuah wilayah yang kecil, namun di sana terdapat sekitar 1.200 masjid. Saya juga membacakan ayat yang tadi di mana itu berisi tentang keutamaan, bahwasanya di masjid itu adalah tempat kita untuk bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita untuk senantiasa berzikir, menambah amalan-amalan soleh. Dan saya juga menyampaikan bahwasanya di Gaza, kota yang kecil itu, Gaza adalah sebuah kota yang kecil yang luasnya tidak lebih dari sekitar 450 km, lebih luas Jakarta. Namun bisa disaksikan di sana ada 1.200 masjid yang di dalamnya itu anak-anak senantiasa belajar Al-Quran. Bukan hanya anak-anak, tidak golongan remaja, orang tua, bahkan sampai anak kecil itu selalu menghidupkan masjid-masjid ini. Namun disayangkan jemaah sekalian, tadi di film yang kita putar, dari 1.200 masjid, 1.000 diantaranya telah dihancurkan luluh lantah
oleh Isa Rahmatullah alaihi. نعم. الأمر الثاني وهو القرآن الكريم، الحياة مع القرآن الكريم. يعني هذه المساجد كان أبناء غزة يتعلمون بها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع مقامك بالقرآن الكريم. أهل غزة هم عملوا بالقرآن، هم لم يحفظوا القرآن فقط، هم عملوا بالقرآن، فهموا القرآن وتدارسوا القرآن وعملوا بالقرآن. وأهل غزة بفضل الله سبحانه وتعالى أطلقوا مشاريع لسرد كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك مشروع صفة حفاظ رقم 1 أطلقه أهل غزة، استطاعوا من خلال بفضل الله عز وجل 581 حافظ وحافظ لكتاب الله عز وجل أن يقرأ القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس. ثم أطلقوا في العام المقبل الثاني مشروع صفة الحفاظ رقم 2 الذي كان من خلال بفضل الله عز وجل 1443 حافظ وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن الكريم كاملا من الفاتحة إلى الناس. نعم. Jemaah dan semua yang berbahagia, saya menyampaikan bahwasanya di poin yang kedua ini yang menjadi landasan wajah perlawanan pertahanan di Gaza sana adalah mereka senantiasa al-hayatu ma'al Quran. Saya mengatakan bahwasanya anak-anak Gaza sana semenjak kecilnya itu sudah dididik tentang pemahaman tentang Quran, penghafalan Al-Quran. Jadi di sana tuh bisa dikatakan anak-anak Gaza saja sudah banyak yang hafiz Quran. Saya mengatakan bahwasanya setiap tahunnya itu ada sekitar 450.000 yang dimana di sana itu senantiasa mengestorkan hafalan sekitar 30 juz. Di poin terakhir saya menyampaikan bahwasanya di kota Gaza sana, jemaah sekalian, ini adalah gambaran di mana gambaran ini adalah wisuda tahfiz Quran di salah satu markas Quran yang jumlahnya ada 1442. Jadi ini satu kali dulu mereka mengestorkan hafalan 30 juz bersanad mungkin waktunya dari pagi sampai sore, dan ini langsung wisuda. Di sini bisa kita lihat di masa kalian ada dari anak-anak, orang tua, remaja, dewasa. Dan ini masya Allah terjadi bulan Oktober kemarin. نعم. وكذلك يوجد بغزة هذه التي ترون أمامكم دار القرآن الكريم والسنة. هذه الدار بفضل الله عز وجل استطاعت أن تخرج في كل عام 1000 حافظ وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء 1150 يقرؤون القرآن كاملا غيبا من الفاتحة إلى الناس. منذ أن تأسست هذه الدار، خرجت أكثر من 26,000 حافظ وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد استفاد من هذه الدار أكثر من 450,000 مواطن من أهل غزة. فلا يكاد يوجد بيت في قطاع غزة إلا وبه حافظ وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. Jemaah dan sebuah berbahagia, saya menyampaikan di poin berikutnya, Ustaz selanjutnya, bahwasanya di Gaza sana itu dari 1000 masjid itu pasti di dalamnya ada 150 anak yang menyetorkan hafalan setiap tahun sebanyak 30 juz dari sebuah Al-Fatihah sampai Anas secara rutin. Dan itu berkelangsungan tiap tahunnya pasti ada, masya Allah. Dan yang kedua saya menyampaikan juga bahwasanya telah tercatat sebanyak 26.000 para penghafal Quran yang telah banyak merasakan manfaatnya. Jadi di Gaza sana selain mereka itu menghafal Quran, memang mereka bisa mengamalkan. Nah, ini kehebatan di salah satu markas Quran. Saya menyampaikan bahwa mereka belajar di markas Quran wa Sunnah yang ada di Gaza sana. Mereka tuh dididik benar-benar sehingga selain menghafal Quran, jemaah sekalian, mereka senantiasa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan saya mengatakan terakhir di tahun 2022 kemarin itu sudah tercatat sekitar 450.000 penghafal Quran yang ada di Gaza. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka. نعم. وفي الحرب الأخيرة على قطاع غزة نسترجع سؤال. نعم. الحرب الأخيرة على قطاع غزة كنا 300 حافظة من نساء غزة يتممن حفظ القرآن الكريم كاملا في أثناء الحرب. من هؤلاء 150 في شمال قطاع غزة سردوا القرآن الكريم كاملا من الفاتحة إلى الناس. Jemaah sekalian, masih satu poin, saya juga menyampaikan bahwa di gambar ini ada 300 dari hafizah, para akhwat
yang menstorkan hafalan di tengah-tengah peperangan. Jadi mereka menstorkan hafalan di tengah-tengah peperangan. Bisa kita lihat di masa kalian, ini bukan masjid, tapi tenda pengungsian yang mereka jadikan masjid. Namun intinya semangat mereka dalam berhidup dengan Al-Quran, kehidupan Al-Quran, akhirnya mereka mampu menstorkan 30 juz dari 300 para penghafal Quran perempuan dalam sekali duduk di tengah-tengah peperangan. Ini sungguh semangat yang luar biasa jemaah sekalian. نعم. قلنا أولا المساجد، ثانيا القرآن، ثالثا العلم والتعلم. يعني أهل غزة يحبون العلم والتعلم على الرغم من شدة وصعوبة التعلم في غزة. يعني كل ما يقطع الطالب فترة معينة في التعلم تأتي حرب فتوقف التعلم لديه. ومع ذلك أهل غزة يوجد بها الطبيب والمهندس والمعلم وعالم الذرة وعالم الفيزياء، يوجد بها علماء. في ظل الحرب على غزة كان أطفال غزة يتعلمون، لكن أين يتعلمون؟ لا يوجد مدارس، وقد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدارس والمساجد. كانوا يتعلمون في خيام، لأنهم يعلمون أن التعلم هو أحد أسباب النهوض والتقدم. نعم. Jemaah sudah sampai berbahagia. Saya menyampaikan di poin yang ketiga ini yang menjadi landasan kuatnya perlawanan pertempuran di Gaza sana adalah al-hubul syadid il-ilm. Jadi jemaah sekalian di sana tuh kata Syekh, walaupun di tengah peperangan, semangat mereka, kecintaan mereka akan menuntut ilmu itu tidak pernah henti-hentinya, walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Nah, bisa kita lihat jemaah sekalian, ini namanya checkpoint, yang dimana setiap anak-anak di Palestina sana yang ingin berangkat sekolah harus digeledah dulu. Ini adalah tentara Israel alaihim, Zionis yang biadab. Ketika anak-anak kecil setingkat anak SD pun, ketika mereka ingin berangkat sekolah jemaah sekalian, itu harus digeledah dulu dengan cara ditodongi pistol. Semua tidak manusiawi. Mereka takut akan anak-anak seperti ini. Kata Syekh, dan antara mereka banyak yang ingin jadi insinyur, ingin jadi seorang konsentrator, menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, karena mereka yakin dengan itu mereka bisa membebaskan atau memulai peradaban kembali di negara Palestina, terutama di kota Gaza. Bisa kita lihat jemaah sekalian, mungkin perbandingannya adik-adik yang hadir di sini. Jika kita dulu atau mungkin sedang sekolah, ada hujan saja sedang kita hari Senin sekolah, hujan turun, itu bisa jadi alasan kita untuk nggak sekolah. Namun di Gaza sana hari Senin turun hujan, bukan hujan air jemaah sekalian, namun hujan peluru, hujan bom, itu tidak menjadi penghambat mereka untuk senantiasa berangkat sekolah. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Namun insya Allah di sini kita semua bisa dan akan selalu senantiasa sama seperti mereka, karena kita punya keimanan yang insya Allah akan kuatkan. وأيضا حب الوطن والمقدسات. كان صلى الله عليه وسلم يحب وطنه. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك وأخرجت. كان صلى الله عليه وسلم يحب مكة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون وطنهم. فالوطن هو جزء من الإنسان. أهل غزة متمسكون ثابتون متمسكون بأرضهم على الرغم من شدة المعاناة التي كانوا يعانونها. يعني أهل غزة محاصرون منذ 20 عاما، 20 عاما من الانحصار، من التجويع، ومن التضييق في المعيشة، ويوجد في 20 عام حروب وضيق اقتصاد، ومع ذلك أهل غزة متمسكون بوطنهم لا يخرجون منه، يحبون مقدساتهم، يحبون المسجد الأقصى المبارك الذي هو ثاني القبلتين، وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. على الرغم من شدة الهروب إلا أن أهل غزة يحبون وطنهم.
ومع ذلك كان يعرض عليهم أن يخرجوا خارج غزة ويلاقوا أموال كثيرة مقابل أن يخرجوا من غزة، وعرض عليهم ذلك وقدم لهم ذلك إلا أنهم رفضوا وصمدوا في وطنهم. Jemaah sedang sebagai berbahagia di poin yang kemarin ini yang menjadi landasan kuatnya pertahanan perlawanan di Gaza sana. Saya menyampaikan bahwasanya di Gaza sana mereka tuh cinta akan tanah airnya, seperti yang pernah Rasul sampaikan kepada para sahabat. Begitupun dengan sahabat yang memegang apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa mereka cinta akan tanah airnya. Tanah air adalah kedaulatan bagi sebuah bangsa, bagi sebuah negara. Saya juga menyampaikan bahwasanya di Palestina sana yang diperjuangkan itu bukan hanya negaranya saja, namun mereka senantiasa memperjuangkan Masjidil Aqsa, yang dimana itu adalah awal pertama kali kiblatnya kaum muslimin. Jadi sebelum ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat muslim. Dan juga saya menyampaikan bahwasanya di Gaza sana, di Palestina sana adalah salah satu kota suci yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Begitupun dengan wilayah sekitarnya. Makanya di sana dah heran jika mereka mempertahankan dengan darah, dengan harta, dengan nyawa, karena ini menjadi kedaulatan bagi para saudara kita yang di Palestina sana, jemaah sekalian. Nah, وكذلك الآباء والأمهات هم قدموا أبنائهم وقدموا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالآباء قدوة لأبنائهم. هذه الصورة التي ترونها أمامكم الشيخ إسماعيل هنية رحمه الله تعالى الذي استشهد في الحرب الأخيرة. هؤلاء الثلاثة الذين ترونهم هم أبناء الشيخ إسماعيل هنية رحمه الله تعالى، استشهدوا في يوم عيد الفطر المبارك. تم قصفهم الثلاثة، استشهد الأبناء الثلاثة، ثم بعدها بمدة استشهد الشيخ إسماعيل هنية رحمه الله تعالى. قدم الشيخ إسماعيل هنية أبناءه ثم قدم نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة الثانية التي ترونها هذه أم نضال فرحات التي تلقب في خنساء فلسطين، قدمت 4 من أبنائها دفاعا عن دينها ودفاعا عن وطنها ومقدساتها، ثم توفيت رحمه الله تعالى. نعم. Sedang sebuah yang berbahagia, di poin yang kelima ini saya menyampaikan bahwasanya yang menjadi landasan kekuatan perlawanan pertahanan di Gaza sana adalah yaitu kedua itu agama perubahan. Jadi yang menyusuri tauladan di sana itu bukan orang lain, namun kedua orang tuanya. Sebelum orang tuanya memberitahu tentang jihad, tentang syahid, itu mereka terlebih dahulu turun ke medan juang, turun ke medan tempur. Sehingga tak heran jika anak-anak di Gaza tumbuh menjadi seorang pejuang. Jadi jemaah sekalian, semenjak kecil anak-anak di Gaza itu sudah dicekoki atau dipahamkan bahwasanya kamu adalah seorang penghafal Quran. Nah, kamu adalah seorang pembebas Masjidil Aqsa. Nah, kamu adalah orang-orang yang kelak akan menjadi pembebas Palestina. Nah, kamu adalah seorang penghafal Quran. Itu didikan di Gaza sana. Makanya tak heran jika ketika besar nanti mereka menjadi pejuang. Saya menyampaikan seperti contoh di sini ada Syekh Ismail Haniyah, Allah yarham, rahimahullah, beliau telah syahid jemaah sekalian. Beliau adalah salah satu dari pimpinan Hamas. Jika biasanya pemimpin itu ketika ada memimpin perangan itu pasti di belakang lawannya atau mengatur strategi. Namun beliau yang sering digadang-gadang, diisukan oleh berita Israel sebagai seorang pengecut, seorang yang tak punya keberanian. Namun nyatanya beliau senantiasa hadir di barisan paling depan saat perang. Yang memimpin pasukan paling depan adalah beliau. Hingga kemarin beliau syahid jemaah sekalian, dan syahidnya itu luar biasa jemaah sekalian. Satu orang kaum muslimin, Syekh Ismail Haniyah, Allah yarham, itu ketika wafatnya saking takutnya tentara Israel dikepung oleh 5 tank. 5 tank dan puluhan tentara, belasan tentara. Namun Syekh Ismail Haniyah berhasil membunuh beberapa tentara Israel sebelum beliau syahid. Jadi luar biasa, saking takutnya mereka pada Syekh Ismail Haniyah, sampai 5 tank diturunkan satu orang. Dulu orang di sini, kemudian saya menyampaikan tak lama kemudian jemaah sekalian disusul oleh putra-putranya. Ini putra pertama beliau, putra kedua, putra ketiga, dan semuanya syahid menyusul ayahnya. Ini yang dinyatakan bahwasanya di sana itu yang menyusuri tauladan itu kedua orang tuanya, panutannya.
Dan di sini adalah seorang, kita bisa lihat gambar seorang ibu dan anak, di mana ibu ini menghantarkan anaknya ke medan juang, ke medan tempur, yang kemudian kita syahid anak ini tahun kemudian syahid. Yang ketiga, gambar ini dimasukkan di mana orang-orang yang terusir. Namun di sini ada yang menarik. Ketika mereka terusir atau mereka terjajah, mereka tidak mengatakan innalillahi. Mereka tidak mengatakan mengeluh, mengatakan kenapa Allah seperti ini, tidak. Namun masya Allah jamaah sekalian di sana, ketika mendapat musibah, senantiasa mereka mengatakan satu kata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah yang menjadi pilar keimanan kekuatan di sana. Masya Allah. نعم. هذه الدول التي ترونها أمامك التي جاءت في حرب قطاع غزة، أهل غزة لم يحاربوا إسرائيل وحدها، بل حاربوا العالم، حاربوا دول كبرى، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هولندا. هؤلاء تلك الدول جاءت تحارب أهل غزة. قطاع غزة صغير، قطاع صغير يعني مساحته ليست كبيرة، 365 كيلو، مساحة قطاع غزة 365 كيلو. جاءت هذه الدول الكبرى وحاصرت غزة من البر والجو والبحر، وأكثر من 461 يوم إلى الآن الحصار. يريدون أن يحققوا أهداف في قطاع غزة لم يحققوها. الطيران البريطاني لم يتوقف تحليقا في قطاع غزة منذ الحرب. قوات أمريكية شاركت في النزول بريا إلى قطاع غزة في البر. هذه القوات شاركت القوات الإسرائيلية في الحرب على أهل غزة. استخبارات بريطانية وأمريكية وألمانية وقوة وإمداد جوي وبحري وبري، ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع أهل غزة أن يثبتوا. إن ثبات أهل غزة في هذه المعركة يعد إعجازا، هم تخطوا النصر، تجاوزوا النصر، ومن الآن وصلوا إلى مرحلة الإعجاز. ثباتهم 461 يوم في ظل هذه المعركة، في ظل القصف. إن تقدر الصواريخ والمتفجرات التي نزلت على قطاع غزة بأكثر من 120 ألف طن من المتفجرات نزل على قطاع غزة. المتفجرات التي كانت في الحرب العالمية الثانية لا تتجاوز 67 ألف طن متفجرات. في غزة تجاوزت 120 ألف طن من المتفجرات نزل على قطاع غزة، ومع ذلك صمدوا بفضل الله سبحانه وتعالى وانتصروا. نعم. Jemaah sekalian, di poin ini mungkin sedikit prihatin, yang dimana saya menyampaikan bahwasanya di Palestina sana, tepatnya di kota Gaza, yang hanya seluas sekitar 350 kilo, itu harus menghadapi peperangan melawan Israel dan sekutunya. Di mana Gaza ini kota yang kecil harus menghadapi peperangan penjajahan oleh negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Jerman dan sekutunya. Ini sungguh sangat masya Allah jemaah sekalian. Kata saya, tapi alhamdulillah Allah menguatkan mereka. Tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Gaza sana kemarin pemberontakan terakhir itu 4 hari yang lalu setelah gencatan senjata mereka berkhianat, dan 4 hari kemarin baru tersiar sekitar 400 orang yang syahid. Dan sekarang sudah tersiar berita jumlah yang syahid tercatat sekitar 700 orang. Nauzubillah jemaah sekalian. Ini negara sekecil ini dengan kotanya, jadi titik pertempuran di Palestina itu jemaah sekalian bukan seluruh negara Palestina, namun titik tumpu pertempuran itu ada di kota Gaza, yang dimana kota Gaza ini banyak para mujahid, banyak para harakah yang berkumpul untuk memperjuangkan negara Palestina, lebih khusus untuk memperjuangkan kedaulatan Masjidil Aqsa jemaah sekalian. هذه الإحصائية التي ترون أمامكم ونختم بها إن شاء الله تعالى. هذه الإحصائية التي ترون أمامكم. نعم. غزة استمرت الحرب أكثر من 461 يوم، الحرب على قطاع غزة. استشهد في خلال هذه الحرب أكثر من 45 طفل ورجل وامرأة.
أكثر من 45 ألف طفل ورجل وامرأة، وهذا العدد ليس هو العدد المعلن، يعني وليس هو العدد الصحيح. هناك جثث وأشلاء ما زالت تحت الأنقاض لم يتم الإعلان عنها. استمرت الحرب 461 يوم، وجرح من خلالها أكثر من 109,000 جريح. معظم الشهداء كانوا من الأطفال والنساء بنسبة 59%. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ولأن أهل غزة هم يعني يدافعون، هم يقومون بأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، استطاع أهل غزة بفضل الله عز وجل أن ينتصروا. قد يقول أحد: كيف انتصر أهل غزة؟ إن ثباتهم في ظل هذه الحرب، في ظل هذه الهجمة الشرسة على قطاع غزة يعد نصر. هذا مفهوم نصر، هذا من مفاهيم النصر. ثباتهم وصمودهم وبقاؤهم هذا نصر بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Jemaah sekalian, saya menyampaikan slide berikutnya bahwasannya di Gaza sana kemarin terjadi peperangan sekitar 450 hari, yang mana kemarin jemaah sekalian bisa kita lihat dari peperangan di sana yang jumlahnya 150 hari itu ada korban sekitar 45.936. Dan saya mengatakan laisa adun sahihah. Ini bukan bilangan yang benar, bukan bilangan yang terdata. Kebanyakan dari korban di sini adalah dari kalangan anak-anak dan perempuan, terutama perempuan yang sedang hamil. Jadi 80% dari korban yang tercatat sekitar 45.936 ini adalah kebanyakan dari anak-anak. Belum lagi jasad-jasad yang ditemukan tinggal tangannya saja, badannya saja, hanya kepalanya saja jemaah sekalian. Itu bisa dikatakan lebih dari 50.000 korban yang ada pada saat peperangan kemarin 150 hari terakhir, yang dimana menewaskan 150.000. Ini karena apa jemaah sekalian? Mungkin karena diamnya 2 miliar umat muslim di dunia. Saya mengatakan hanya Allah yang menolong mereka, hanya Allah yang menolong kami. Di sini jemaah sekalian, insya Allah kita akan memutar video yang dimana mungkin insya Allah setelah kita memutar video ini akan terbersit rasa di hati kita bahwasanya mereka adalah saudara kita yang tak boleh kita tinggalkan. Insya Allah kita akan segera menyaksikan.
Jemaah sedang sebuah berbahagia. Ini adalah video nyata yang terjadi di Gaza sana. 2 miliar umat muslim di dunia yang terdiam. Bukannya Rasul pernah mengatakan bahwasanya al-muslimu akhul muslim? Bukankah kita sebagai sesama muslim itu adalah saudara? Mungkin di sini bisa kita lihat ada Syekh Asim. Beliau adalah saudara kita. Beliau pun adalah salah satu saudara dengan kita semua jemaah sekalian. Mungkin bisa dilihat wajah saya dan wajah beliau sedikit sama. Ini semua karena kita adalah sama muslim jemaah sekalian. Bisa saja orang-orang di Gaza sana yang terusir masuk ke Palestina kembali. Namun dengan syarat mereka harus mengganti KTP yang tadinya warga negara Palestina yang diganti menjadi warga negara Israel. Jemaah itu enggak kira-kira? Warga Palestina harus berganti KTP menjadi warga negara Israel. Ridho tidak jemaah sekalian? Di Gaza sana, mereka sudah disediakan sebuah perumahan yang sangat mewah. Gampang saja.
mereka harus mau mengakui bahwa Israel adalah negara utuh dan mereka harus mengakui bahwa Palestina sudah tiada. Gampang, maka rakyat di Gaza sana bisa bebas. Namun apakah kita ridho untuk menyerahkan Masjidil Aqsa pada mereka? Tidak kan jemaah sekalian? Jemaah sekalian, kemarin terjadi gencatan senjata yang dimana 150 truk masuk ke kota Gaza. Namun itu hanya berita semata. Nyatanya di tengah perjalanan mereka di blokade, di tengah jalan mereka di blok, yang artinya hanya sedikit yang masuk. Jadi tidak 150. Itu pun ketika truk itu mau masuk untuk memberikan makanan pada Palestina, itu harus izin dulu. Umpamanya kita punya saudara yang sekarat, terus kita punya air, kita datang, izin dulu ke Israel, Pak, saya mau ngasih air ke saudara saya yang sekarat, apakah boleh? Sudah sehina itu Islam di mata mereka yang dimaksud kalian. Ini semua mungkin karena kurangnya kepekaan kita, rasa kita kepada Israel, kepada Palestina, bahwasanya Palestina itu adalah saudara kita, mereka itu bukan orang lain. Ini yang harus kita tanamkan bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita sekalian. Untuk itu di sini jemaah sekalian, aneh ingin mengajak jemaah sekalian, dimohon jika tidak keberatan, kita berikan dukungan kepada Palestina. Kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ada di barisan yang mana senantiasa ada bersama mereka. Aneh mohon kepada jamaah sekalian jika tidak keberatan untuk mengangkat tangan seperti ini. Dan nanti jika aneh mengatakan Palestina milik siapa, jawabannya hanya satu, saya. Kenapa saya? Agar kita sendiri yang memiliki rasa persaudaraan, rasa kepemilikan buat tanah Palestina, Masjidil Aqsa adalah tanah saya. Bisa jamaah sekalian? Ibu-ibu bisa? Ke jamaah sekalian, angkat tangan seperti ini. Kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Siapa? Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Takbir! Takbir! Allahu Akbar lillahil hamd. Untuk itu jemaah sekalian, Syekh pernah menyampaikan, tolong lakukan 3 hal ini untuk kami. Yang pertama, doakan kami, karena sejatinya adu wasilahul muslimin. Doa ada senjata orang-orang beriman, orang-orang muslim. Maka tolong doakan kami. Yang kedua, saya menyampaikan, tolong boikot produk-produk yang senantiasa memberikan labanya, keuntungannya untuk Israel atau hal ini, seperti Aqua, McDonald, dan sebagainya itu tolong diboikot. Karena tanpa kita sadari, ketika kita membeli produk tersebut, maka mereka memberikan laba yang mana laba itu dijadikan sebuah peluru, sebuah bom. Alhasil 50 ribu lebih saudara kita terbantai gara-gara hal yang kita tidak sadari. Dan yang ketiga, saya menyampaikan, tolong jika jamaah punya harta yang lebih, berikan infak terbaiknya. Karena apa? Anggap saja ketika kita memberikan infak, itu kita memberikan roti untuk mereka. Anggap saja ketika kita infak, kita memberikan sekap air untuk mereka. Karena jamaah sekalian, kemarin ada berita dari Syekh Ustaz Munawar. Beliau kemarin dapat berita dari temannya yang di Gaza bahwasanya harga satu air cup itu seharga dengan 50 ribu jika dirupiahkan. Jangankan untuk air cup, untuk tempat tinggal saja mereka tidak ada. Makanya ini momen yang tepat, momen Ramadan, yang mana mereka juga sedang saum jemaah sekalian. Mereka sedang saum, namun beda dengan kita. Kalau kita saum subuhnya sahur, maghribnya buka, mereka tidak. Mereka subuhnya sahur di hari Senin, berbukanya bisa di hari Selasa atau Rabu. Itu pun jika ada makanan, jika ada yang menyumbang. Jika tidak ada, mereka akan berpuasa kembali. Maka jemaah sekalian, anggap infak kita hari ini, subuh ini, yang insya Allah kata Rasul subuh menjadi keberkahan bagi umat Islam. Anggap saja seperti kita memberikan roti, memberikan sepotong gandum, memberikan air cup untuk mereka, sehingga setidaknya mereka bisa untuk ada keberlangsungan dalam hidup. Insya Allah jemaah sekalian, nanti ada akan tim sunduk yang berkeliling. Siapkan infak terbaik kita, karena insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Karena Rasul pernah bersabda, man fatara iman falahu ajrun min siyami. Barang siapa yang memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, maka sama halnya kita memberikan atau kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut.
Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa di Gaza sana, di mana mereka adalah mujahid yang sedang memperjuangkan tanah airnya. Jadi ini adalah momen yang tepat jemaah sekalian. Adapun bagi jemaah yang tidak membawa cash, insya Allah di sini kami punya sebuah kartu yang dimana kartu itu dinamakan kartu komitmen. Jadi jemaah bisa transfer kapanpun dan dimanapun. Insya Allah untuk kartu komitmen ini jemaah sekalian, ini tidak harus sekarang, bisa ditransferkan sekarang, nanti, ataupun kapan saja, dan insya Allah tidak akan menjadi hutang apabila jamaah tidak jadi menunaikan dari hajat transfer tersebut. Namun insya Allah pahala dari niat kita saja untuk melakukan kebaikan akan Allah catat. Dan ini alhamdulillah tahun kemarin tepat ketika acara beres langsung dihantarkan ke sana, yang mana ini terjadi di pertengahan Ramadan. Alhamdulillah mereka sangat bahagia jemaah sekalian. Bahkan mereka mengatakan, nah ibu Indonesia, kami sangat cinta saudara kami yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada di Palestina sana mendengar kata orang Indonesia, mereka akan langsung menyambut dengan hangat. Walaupun di rumah tidak ada makanan sama sekali, mereka berusaha mengadakan makanan. Saking cintanya saudara kita di sana kepada kita. Maka kita harus berlaku sebaliknya. Kita harus bisa untuk saling cintai. Insya Allah di sini ada kertas komitmen. Yang insya Allah kertas ini bisa ditunaikan bagi jamaah yang tidak membawa tunai. Sebentar, ada kertasnya. Jadi jamaah sekalian, insya Allah dana yang telah jamaah berikan akan segera kami tunaikan di Gaza sana. Dan insya Allah kami minta doa, kurang lebih di bulan April atau Mei akan ada 4 orang yang akan mewakili dari tim sedekah ke Gaza sana langsung, untuk melihat langsung keadaan di sana, untuk menyurvei langsung tempat keadaan di sana. Kami mohon doanya semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan, sehingga kita bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan saudara kita di Gaza. Ini jemaah adalah gambaran dari kartu komitmen, yang dimana di sini ada nama, nominal, nomor HP. Jemaah bisa mengisi, tidak harus sekarang ditunaikannya, bisa dicicil, mau sekarang, mau nanti, ataupun kapanpun tidak masalah. Namun insya Allah ini akan sangat membantu. Dan insya Allah ketika jemaah nanti mau berkomitmen, maka insya Allah Syekh akan mengenakan syal kehormatan yang akan langsung beliau pakaikan kepada jemaah sekalian yang berkomitmen. Sekali lagi ini tidak ada paksaan, namun jika kalau mau, ayo sama-sama kita bergerak. Apakah ada dari jemaah yang Allah hormati, Allah berkahi di subuh ini yang berdonasi dengan nominal 5 juta? Ini bisa ditransfer, bisa dicicil kapanpun dan dimanapun. Mau sehari 10.000, sehari 200.000, tidak masalah. Adapun nanti jika tidak tertunaikan jemaah sekalian, insya Allah tidak akan menjadi hutang. Namun alhamdulillahnya niat kita sudah berniat saja, insya Allah sudah Allah catat. Apalagi di bulan Ramadan, bulan kebaikan, Allah lipat gandakan amalan-amalan kita. Apakah ada dari para jamaah yang mau berkomitmen dengan nominal 5 juta? Ini bisa kapanpun jemaah sekalian, transfer bisa, cash bisa. Nanti insya Allah tim kami akan berkeliling jika ada jamaah yang belum paham. Jadi di sini ada nama, nomor HP, dan juga nominal. Apakah ada dari jamaah sekalian yang mau berkomitmen dengan nominal 5 juta? Dulu jamaah sekalian ketika perang Tabuk, Rasulullah kala itu kesusahan dalam hal materi, karena kala itu sangat susah muslim pacekik. Lalu Rasul datang ke depan mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah di sini yang mau menginfakkan hartanya untuk keperluan saudara kita? Yang pertama kali mengangkat, saya, Masya Allah. Yang pertama kali mengangkat, saya Rasulullah. Ketika dilihat itu adalah Utsman bin Affan. Saya akan menyumbangkan 1/4 harta saya untuk jihad fisabilillah. Berikutnya berdiri, saya Rasulullah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya akan sumbangkan 1/2 harta yang saya miliki. Dan yang ketiga jemaah sekalian, sahabat-sahabat yang kita cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya Rasulullah, saya akan menyumbangkan seluruh harta saya. Rasul kaget. Kata Rasul, lalu apa yang akan kau berikan untuk keluargamu? Kata beliau,
cukuplah Allah dan Rasulnya yang mencukupi kebutuhan aku dan keluarga. Itu tingkat keimanan sahabat jemaah sekalian. Yang mana Rasul mengatakan bahwa sahabat itu adalah seperti bintang. Maka ikuti mereka, patuhi mereka, karena sejatinya mereka adalah sahabat-sahabatku. Apakah di sini ada jamaah yang mau berkomitmen dengan nominal 5 juta? Baik, Anda turunkan. Apakah ada yang mau berkomitmen dengan nominal 2 juta? Ini bisa transfer, Masya Allah. Takbir! Apa saja? Sal dulu. Oh, Ahi, tolong. Oh, Masya Allah. Takbir! Masya Allah. Kepada Ustaz Puji. Masya Allah, beliau adalah dosen Anadin UIB. Apakah ada di para jamaah yang berkomitmen dengan nominal 2 juta? Ini bisa transfer kapanpun dan dimanapun. Tidak harus sekarang jamaah sekalian. Mungkin dari pihak ibu-ibu ada yang berkomitmen untuk, Masya Allah, takbir. Silakan jamaah sekalian yang mau berkomitmen bisa menuju ke depan. Insya Allah akan dikenakan syarat kehormatan oleh Syekh. Dan mungkin nanti bagi yang ingin mengambil gambar, mengambil foto, silahkan. Apakah ada lagi para jamaah yang Allah muliakan di subuh hari ini yang berkomitmen menyumbangkan harta terbaiknya, infak terbaiknya? Ingat, jangan anggap ini uang yang kita berikan, namun anggaplah ini makanan yang kita sumbangkan, setidaknya bisa meringankan beban saudara kita di sana. Kita tidak bisa ikut berperang di sana, maka jangan sampai kewajiban jihad kita, jihad dengan mal kita ini terlewatkan. Karena sungguhnya ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari para jamaah yang berkomitmen dengan nominal 2 juta lagi? Oh, silakan. Oh, boleh Ibu, diwakilkan oleh anaknya. Silakan Kak. Jauh. Takbir. Wow. Mungkin tulis ya. Tulis. Silakan para jamaah yang mau berkomitmen bisa maju ke depan. Insya Allah akan dikenakan. Insya Allah sih. Satu aja. Ambil kacamata. Insya Allah. Insya Allah jemaah sekalian ini akan sangat bermanfaat saudara-saudara kita di sana. Apalagi di momen Ramadan, Insya Allah Allah menggandakan segala keutamaan amalan baik kita. Kami menunggu jemaah sekalian apakah masih ada lagi yang berkomitmen. Ini ada lagi bisa ditransfer kapanpun dan dimanapun, mau dikasih per hari, dicicil per bulan ataupun tidak masalah. Namun ada pun nanti tidak tertunaikan, insya Allah tidak akan menjadi sebuah beban. Jadi apakah ada lagi yang mau menyumbangkan infaknya dengan nominal 2 juta? Masya Allah, takbir. Apakah ada lagi jemaah mungkin dari ibu yang mau menginfakkan? Ini bisa kapan saja ibu-ibu, mau sekarang ataupun nanti lewat transfer. Silakan bagi jemaah sekalian. Apakah ada yang mau? Mungkin nanti bagi yang mau berkomitmen akan memberikan kartunya. Dan insya Allah bisa dibantu oleh rekan kami. Baik, insya Allah nanti bagaimana apakah ada lagi dari jemaah yang berkomitmen dengan satu kita. Ini bisa transfer kapanpun dan dimanapun jemaah sekalian. Dan insya Allah kita yang menganggap kita yang harus berinfak, tapi anggapnya ini dan kewajiban kita, kewajiban selaku sama muslim yang harus meringankan beban muslimnya. Baik jemaah, apakah ada jemaah sekalian yang berkomitmen kita? Insya Allah kita akan berkeliling. Ini bisa transfer kapanpun dan dimanapun, tunaikan kapan saja dan dimana saja. Apakah ada lagi dari jemaah yang dermawan? Oh, takbir.
Apakah Anda lagi ingin Mas Dermawan disebut bagi hari pekan terbaiknya dengan nominal 1 juta? Takbir. Wow. Pak. Silakan jemaah sekalian yang mau menginfakkan dengan nominal 1 juta bisa maju ke depan dan insya Allah akan berkaca kehormatan lagi. Apakah ada lagi jemaah yang berbahagia, jemaah yang Allah muliakan? Masya Allah. Foto dulu. Saya sebagai jemaah yang berkomitmen insya Allah bisa. Apakah ada yang berkomitmen dengan nominal 500.000 sampai 250.000? Tulis awalnya. Kan jemaah yang mau berkomitmen dengan nominal 500 sampai 250.000. Takbir. Seharusnya ini akan membantu jemaah sekalian. Ya Pak. Bang, ratingnya enggak? Kan di HP-nya, Pak, di HP-nya mau dipotong. Insya Allah jemaah hanya tambah beli mungkin sembari menunggu kami akan tutup saja. Terima kasih mengucapkan syukur kepada semoga amal kebaikan di bulan Ramadan ini senantiasa Allah lipat gandakan. Allah mudahkan segala urusan kita dan semoga harta yang ibu dan bapak infakkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.